Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, saya Cynthia Putri Nasution. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Srega. Perkenalkan, nama saya Irna Della Buditing. Perkenalkan, saya Nila Asani Darti. Tuan Hadi membuka usaha jasa fotokopi Hadikom pada bulan Januari 2024. Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan Hadikom untuk bulan September. Transaksi 1 pada tanggal 2 Januari, Tuan Hadi melakukan investasi untuk usaha fotokopi sebesar 90 juta. Tanggal 4 dibeli peralatan senilai 30 juta dan perlengkapan 5 juta tunai. Tanggal 6 dibeli perlengkapan seharga 2 juta, dibayar secara tunai sebesar 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Tanggal 8 dibayar sewa toko bulan Januari sebesar 100.000. Tanggal 12 Tuan Hadi memasang iklan di koran dan membayar biaya sebesar 1 juta. Tanggal 15 diterima pendapatan jasa sebesar 10 juta. Tanggal 20 dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Tanggal 25 diterima pendapatan jasa sebesar 15 juta. Dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta, dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada 8 Februari 2024. Tanggal 30 dibayar rekening listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Dari transaksi di atas, berikut jurnal umum dari Hadikom. Tanggal 2 Januari, kas pada modal sebesar 90 juta. Tanggal 4, peralatan didebit sebesar 30 juta, perlengkapan didebit 5 juta, dan kas dikredit 35 juta. Tanggal 6, perlengkapan didebit 2 juta, kas dikredit 800, utang usaha dikredit 1.200.000. Tanggal 8, beban sewa pada kas sebesar 100. Tanggal 12, beban iklan pada kas sebesar 1 juta. Tanggal 15, kas pada pendapatan jasa sebesar 10 juta. Tanggal 20, beban gaji pada kas sebesar 4 juta. Tanggal 25, kas didebit sebesar 5 juta. Piutang didebit sebesar 10 juta, pendapatan jasa dikredit 15 juta. Tanggal 30, beban listrik dan telepon pada kas sebesar 2.500.000. Jumlah keseluruhan dari transaksi di atas adalah 159.600.000. Baiklah, berikutnya kita masuk ke buku besar pada Hadikom periode 30 Januari 2024. Yang pertama ada akun kas, yang mana pada tanggal 2 keterangannya setoran modal awal didebit sebesar 90 juta. Pada tanggal 4 keterangan membeli peralatan dan perlengkapan dikredit sebesar 35 juta, dikurangi dengan 90 juta, hasilnya 55 juta. Pada tanggal 6 membeli perlengkapan dikredit sebesar 800.000, dikurangi dengan 55 juta, dapatlah 54.200.000. Pada tanggal 8 membayar sewa toko sebesar 100.000, dikurangi dengan debit sebesar 54.100.000. Pada tanggal 12 membayar iklan dikredit sebesar 1 juta, dikurangi sebesar 53.100.000. Pada tanggal 15 menerima pendapatan didebit sebesar 10 juta, ditambah sebesar 63.100.000. Pada tanggal 20 membayar gaji dikredit berkurang sebesar 4 juta menjadi 59.100.000. Pada tanggal 25 menerima pendapatan didebit sebesar 5 juta bertambah sebesar menjadi 64.100.000. Pada tanggal 30 membayar listrik dikredit sebesar 2.500.000 berkurang menjadi 61.600.000. Berikutnya ada akun piutang usaha. Pada tanggal 25 keterangannya menerima pendapatan didebit sebesar 10 juta. Berikutnya ada akun perlengkapan. Pada tanggal 4 membeli perlengkapan didebit sebesar 5 juta. Pada tanggal 6 membeli perlengkapan didebit sebesar 2 juta, ditambah menjadi hasilnya 7 juta. Berikutnya ada akun peralatan. Pada tanggal 4 Januari keterangannya membeli peralatan didebit sebesar 30 juta. Berikutnya ada utang usaha. Pada tanggal 6 keterangannya membeli perlengkapan dikredit sebesar 1.200.000. Pada akun modal, pada tanggal 2 Januari keterangannya setoran modal awal dikredit sebesar 90 juta. Berikutnya ada pendapatan jasa. Pada tanggal 15 Januari keterangannya menerima pendapatan dikredit sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 25 menerima pendapatan juga sebesar
15 juta ditambah menjadi hasilnya 25 juta. Berikutnya ada akun beban sewa. Pada tanggal 8 Januari, keterangannya membayar beban sewa sebesar 100.000 di debit. Berikutnya ada beban iklan. Pada tanggal 12 Januari, keterangannya membayar beban iklan di debit sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya ada beban gaji. Pada tanggal 20 Januari membayar beban gaji di debit sebesar 4 juta rupiah. Dan terakhir ada akun beban listrik dan telepon. Pada tanggal 30 Januari, keterangannya membayar listrik dan telepon di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Berikut adalah neraca saldo dari Hadicom periode 30 Januari 2024. Yang pertama, kas 61.600.000 pada debit, piutang usaha 10 juta pada debit, perlengkapan 7 juta pada debit, peralatan 30 juta pada debit, utang usaha 1.200.000 pada kredit, modal 90 juta pada kredit, pendapatan sebesar 25 juta pada kredit, beban sewa 100.000 pada debit, beban iklan 1 juta pada debit, beban gaji 4 juta pada debit, dan beban listrik dan telepon pada debit sebesar 2.500.000. Maka jumlahnya yaitu 116.200.000 rupiah. Berdasarkan neraca saldo Tuan Hadi, diketahui data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan bunga diterima dari bank sebesar 750.000 rupiah. Yang ketiga, peralatan fotokopi memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Yang keempat, beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir, sewa toko yang belum dibayarkan pada Januari sebesar 100.000 rupiah. Maka ayat jurnal penyesuaian dari Hadicom periode 30 Januari 2024 yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Yang kemudian piutang bunga pada pendapatan bunga 750.000 rupiah. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian beban gaji pada utang gaji sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang terakhir beban sewa pada utang sewa sebesar 1 juta rupiah. Maka jumlahnya adalah 11.350.000 rupiah. Ini adalah neraca lajur dari Hadicom pada periode 30 Januari 2024. Yang dimana dalam neraca lajur terdapat beberapa kolom. Yang pertama, neraca saldo. Pada akun kas, di neraca saldo sebesar 61.600.000. Pada piutang usaha, di neraca saldo sebesar 10 juta. Dalam perlengkapan, di neraca saldo sebesar 7 juta. Pada peralatan, di neraca saldo sebesar 30 juta. Utang usaha sebesar 1.200.000. Pada modal 90 juta. Pada pendapatan jasa 25 juta. Kedapatnya akun beban sewa sebesar 100.000. Beban iklan 1 juta, beban gaji 4 juta, beban listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Setelah neraca saldo adanya ayat jurnal penyesuaian yang dimana terdapat akun-akun yang muncul dalam jurnal penyesuaian. Pada akun perlengkapan, dari sisi kredit sebesar 5 juta. Pada akun beban sewa, dari sisi debit 100.000. Pada akun beban gaji, sisi debit sebesar 2.500.000. Pada akun yang muncul setelah penyesuaian yaitu beban perlengkapan sebesar 5 juta di sisi debit, piutang bunga 750 di sisi debit, pendapatan bunga sebesar 750 di sisi kredit, beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta di sisi kredit, utang gaji sebesar 2.500.000 di sisi kredit, dan utang sewa 100.000 di sisi kredit. Kemudian terdapatnya neraca saldo setelah disesuaikan, yang dimana pada akun kas tetap memiliki jumlah 61.600.000.
Pada piutang usaha tetap 10 juta. Pada akun perlengkapan memiliki pengurangan terhadap ayat jurnal penyesuaian yang dimana dalam neraca saldo pertama 7 juta di sisi debit dan dalam ayat jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 5 juta yang mengurangi neraca saldo awal sehingga hasil akhirnya itu 2 juta. Kemudian pada peralatan tetap memiliki nilai 30 juta. Pada utang usaha dalam neraca saldo juga sama, dalam neraca saldo disesuaikan yaitu 1.200.000 dan modal juga 90 juta, pendapatan jasa 25 juta. Pada beban sewa neraca saldo awal yaitu 100.000 dan pada ayat jurnal penyesuaian dalam sisi debit juga 100.000 yang dimana debit dan debit itu ditambahkan sehingga hasilnya itu 200.000. Pada beban iklan 1 juta di neraca saldo awal dan neraca saldo disesuaikan tetap 1 juta. Pada beban gaji dalam saldo awalnya 4 juta, namun pada ayat jurnal penyesuaian yang di sisi debit 2.500.000 yang dimana neraca saldo awal ditambahkan dengan ayat jurnal penyesuaian dengan hasil 6.500.000. Beban telepon listrik dan telepon tetap sebesar 2.500.000. Pada beban perlengkapan di neraca saldo disesuaikan juga 5 juta. Piutang bunga 750, pendapatan bunga 750 di sisi kredit. Beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta di sisi kredit. Utang gaji sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Utang sewa sebesar 100.000 di sisi kredit, di mana jumlah dari neraca saldo yang disesuaikan yaitu sebesar 122.550 juta. Terdapatnya kolom laba rugi pada neraca lajur, yang dimana tidak semua yang dimasukkan dalam laporan laba rugi, hanya terdapat beberapa akun yang dimana akun pendapatan jasa dalam sisi kredit dengan 25 juta. Kemudian akun beban sewa 200.000, beban iklan 1 juta, beban gaji 6.500.000, beban listrik dan telepon 2.500.000, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3 juta. Yang dimana pada sisi debit laporan laba rugi yaitu sebesar 18.200.000 dan sisi kreditnya pendapatan bunga juga masuk dalam laporan laba rugi dalam sisi kredit, dan hasil dari sisi kredit laporan laba rugi yaitu 25.750, yang dimana terdapatnya selisih dari debit dan kredit sebesar 7.550.000 ditambahkan dalam sisi debit sehingga hasil debit dan kredit yaitu balance 25.750.000. Akhir di sini terdapat kolom neraca akhir atau laporan keuangan yang dimana akun dalam laporan keuangannya itu kas. Pada kas 61.600.000, pada piutang usaha 10 juta, pada perlengkapan 2 juta, pada peralatan 30 juta, pada utang usaha 1.200.000 di sisi kredit dan modal di sisi kredit juga 90 juta. Terdapat piutang bunga di sisi debit 750. Pada sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebesar 3 juta. Pada utang gaji di sisi kredit 2.500.000 dan utang sewa di sisi kredit 100.000. Dan dimana jumlah dari sisi debit pada laporan keuangannya itu sebesar 100.450 juta dan di sisi kredit 96 juta. Hasil selisih dari debit dan kredit ini yaitu 7.550, yang dimana sisi kredit ditambahkan selisih dari debit dan kredit sebesar 7.550 dengan hasil 104.350 juta, debit dan kredit
menjadi balance dengan hasil 104.350 juta. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan. Salah satu dari laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat akun pendapatan dan akun beban, di mana akun pendapatan yaitu pendapatan jasa sebesar 25 juta, pendapatan bunga sebesar 750.000 dari jumlah pendapatan yaitu 25.750.000. Dan akun beban, terdapat beberapa akun beban, yang dimana beban sewa sebesar 200.000, beban iklan sebesar 1 juta, beban gaji sebesar 6.500.000, beban listrik dan lifeline sebesar 2.500.000, beban penyusutan peralatan 3 juta, beban perlengkapan 5 juta. Dari jumlah beban yaitu 18.200.000 mengurangi jumlah pendapatan sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 7.550.000. Laporan perubahan ekuitas Hadikom periode 30 Januari 2024. Modal awal 1 Januari sebesar 90 juta, ditambah laba bersih bulan berjalan sebesar 7.550. Dapatlah modal akhir 30 Januari sebesar 97.550.000. Berikut laporan posisi keuangan Hadikom periode 30 Januari 2024. Pada sisi aktiva terdapat aset lancar yaitu kas 61.600.000, piutang usaha 10 juta, piutang bunga 750 dan perlengkapan 2 juta. Maka jumlah aset lancar yaitu 74.350.000. Dan terdapat aset tetap yaitu peralatan sebesar 30 juta dan akumulasi penyusutan peralatan. Maka jumlah aset tetap yaitu 27 juta, maka jumlah aset yaitu 101.350. Pada sisi pasifa terdapat liabilitas yaitu utang usaha 1.200.000, utang gaji 2.500.000 dan utang sewa 100.000. Maka jumlah utang yaitu 3.800.000. Juga terdapat ekuitas pemilik yaitu modal 31 Januari sebesar 97.500. Maka jumlah utang dan modal yaitu 101.350. Baiklah, berikutlah terakhir jurnal penutup dari Hadikom periode 30 Januari 2024. Terdapat nama akun pendapatan jasa di debit sebesar 2 juta, pendapatan bunga di debit sebesar 750.000, dan dapatlah ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 2.750.000. Berikutnya ada ikhtisar laba rugi di debit sebesar 18 juta, yang mana hasilnya terdapat beban sewa di kredit sebesar 200.000, beban iklan di kredit sebesar 1 juta, beban gaji di kredit sebesar 6.500.000, beban listrik dan telepon di kredit sebesar 2.500.000, beban perlengkapan di kredit sebesar 5 juta, beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Berikutnya ada ikhtisar laba rugi di debit sebesar 7.550.000 pada modal di kredit sebesar 7.550.000. Maka dapatlah jumlah dari seluruhnya sebesar 51.500.000 rupiah. Sekian dari hasil presentasi mini riset kami. Kami akhiri.